Mandur. Perintahkan kopi ke dapur. Karena semua sini kita. Semua kita di sini. Ini kan satu rumah kita ini. Boleh dibilang satu rumah ini. Rumahnya banyak. Ada lagi makna sini. Kopi sekaret. Kopi sekaret di Bukit Tinggi yang ada. Sekaret setengah. Oh, ngerti. Udah ya, sambil kopi menyusul kita mulai lah bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah keluarga besar Bapak Profesor Dr. Ilyas Kesubuan, yaitu sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan secara mengadakan mangan atau upah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang diharapkan sebaliknya di hari kemudian. Dan selanjutnya hormat kami kepada Bapak Ibu hadirin kaum nami Matutu Pemur Anak Buah Pahanggi Sesudena di hari yang berbahagia ini, atau di malam yang berbahagia ini, di rumah atau di ruang tengah rumah nomor tuan, kita dapat berkumpul di sini tentu sesuai dengan peralatan yang ada kita lihat di hadapan kita, dan keluarga sudah berkumpul semuanya di sini, dan marapule sudah duduk di hadapan kita beralaskan tikar, yaitu ada merah di pinggirnya. Itu menunjukkan yang pada malam ini mereka berdua lah yang terhormat. Mereka lah tumpuan harta si mora-mora ataupun harta koda. Nah, sesuai dengan itu, karena acara ini kita buka, tentu agar dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, kita meminta kesediaan Bapak Abang Zohar untuk membuka acara ini, memimpin kita dan membaca suratul Fatihah. Kepada Abang, amin. Persilakan, masalah hormat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah Bapak Ibu hadirin, karena acara ini setelah kita buka, tentu ada salahnya lagi acara ini kita mulai, dan diawali ibunda daripada dia Rumah Tambulan untuk menyampaikan kurang dari sampai kepada Anda. Dipersilakan. Nen, berangi. Sada-sada. Pegang. Benda. Makan.
Baiklah, Maradokum Sesudena, karena itu tadi Burangir sudah disampaikan, tentu seiring dengan Burangir yang disampaikan ada beritanya. Beritanya tentu Ibunda barangkali mau menyampaikan hatta simora-mora ataupun hatta koda tentang pada Ananda berdua. Silakan, mau nangis, mau gembira, ini kesempatan kita untuk menyampaikan apa yang tersikap di bagasan roha. Betima. Beri nasihatnya dari. Waalaikumsalam. Ada yang mungkin yang harus dia calon suaminya itu yang harus dia tidak ada bahasa Batak itu mungkin kira-kira dengan Muhammad anakku itu anakku ya hampir 26 tahun sudah mama mengurus Ananda dari mulai bayi sampai sekarang. Ananda mungkin banyak yang harus mama nasihati dia dari mulai kecil. Dia itu mamalah yang lebih banyak mengasuh dia karena ayah kita berjuang untuk ibu, untuk kita juga nanti. Dari umur 11 bulan ya, kita udah ditinggalin ayah untuk ibu ayah. Rasanya mungkin susah benar mana mengurus dia karena tidak ada ayah di samping mama. Tapi dengan kekuatan hati mama, dengan tekad mama dan kesabaran mama, tumbuhlah kau menjadi besar sampai selesai dan akhirnya mungkin insya Allah kalau itu kamu meridai kita nanti hari Ria akan ada pendamping anakku. Dengan mama nanti melepas Ria sudah ke tangan suami Ria, mungkin mama nasihati dia, hati-hati anak, jagalah hati suami dia. Seperti mungkin awal-awal dari perkawinan itu lebih banyak kita tidak ada kecocokan apalagi mungkin dia baru kenal masih bersatu itu mama juga berpikir dulu. Tapi lama kelamaan dengan kesadaran mama, dengan tekad mama, akhirnya kita tumbuhlah dari keluarga-keluarga yang mungkin orang mengatakan bahwa kita lah mungkin keluarga yang sakinah dibanding orang-orang yang lain, dibanding dengan keluarga-keluarga yang lain. Mungkin itulah dia contohlah mungkin mama lebih banyak berjuangnya dibanding orang-orang lain. Kenapa lebih banyak mama berjuang? Sulit benar mengurus dia tanpa ayah dulu nak. Sedih memang melihat dia. Setelah dia tamat SMA, dia berjuang sendiri. Jauh lagi mama mengantar dia sampai ke ujung Sumatera sana nak. Dengan sedih mama meninggalkan dia, tapi mungkin karena ketekatan dia, kesabaran dia, keinginan dia untuk sekolah menuntut ilmu, hanya doa yang setiap malam mama aturkan kepada dia sehingga dia bisa selesai dan akhirnya dia bisa ke Jambi dan akhirnya dia akan mau menikah. Hati mama sekarang nak senang karena dia sudah ada pendamping, sudah ada mau pendamping. Dan hati mama sedih benar nak mau melepas dia. Itu mungkin hati mama gitu nak ya, yang membuat mama begini gitu. Tapi mungkin karena jodoh tidak boleh mama bertekad untuk sedih terus. Tetaplah kita berjuang nak ya, hati-hati dan jagalah perasaan suami nak ya. Itu mungkin yang bisa mama sampaikan nak. Mama minta maaf nak ya.
Kadang mama ada salah dengan dia, keras lihat, keras mama dengan dia gitu. Dan mungkin ada kata-kata kasar mama terhadap dia. Mungkin malam inilah nak yang bisa mama maafkan mama, supaya nanti mama senang untuk melepas Ria jauh dari mama. Mungkin itu yang bisa mama sampaikan. Dan akhir wabillahi jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bebas. Terus selanjutnya mudah-mudahnya Yang muda, kan yang muda tahu musiknya. ya. Waalaikumsalam. Banyak yang akan diucapkan beliau, hanya nanti dia kalau memang sudah jadi dengan beliau coba dengan sering ada masalah yang kecil bisa besarkan, cepatkan selesai, cepat cari maaf-maafan, dan saling komunikasi yang sering, jangan terlalu membawa kekerasan. Tujuannya dia sabar menghadapi segala cobaan. Ingat itu pesan mama tadi, tanamkan di hati dia. Ini yang aku bisa ucapkan dulu. Ya, bagi-bagi keluarga sangat penting. Galer. Ya lah. Mudah-mudahnya yang apa tadi? Kakaknya, adiknya, Galer. ya apa nih? Langsung. Supaya jangan nyesal besok. Aku mau kasih pesan dulu. Udah jadi begitu. Jangan. Ada. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai adik yang lahir dari satu rahim yang sama, mempunyai rasa yang bahagia sekaligus sedihnya, karena kita gak bisa main seperti dulu, suka tidur bareng, suka ngajarin buku PR, matematika, aku kan gak suka kayak pelajaran hitung-hitungan, Barusan. harian, Ini dasar. pelajaran Ini kopi esa. hitam. Sebenarnya sedih melepasin kalian, kita nggak bisa seakrab dan senempel dulu lagi. Tapi di satu sisi aku bahagia bisa ketemu, bisa dapat abang. Aku kan nggak pernah punya abang. Terus juga pesan Puput, kakak Lia harus bisa ridho dengan jodoh yang sudah Allah temukan. Tapi cuma itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu tadi mudahnya Mana buncingnya, mana anak mudanya? kenapa tadi itu? Kak Dan, Iya, mana itu? Ikut. Nggak banyaknya sampai ikut kita, tanda kita satu rumah, satu keluarga, sapanggadongan katanya. Ayo, Dah, semua. apa berimam lah? Berimam banyak pahalanya. Berimam. Nah, jadi yang bagiannya istrinya Hasibuan ataupun separebannya ini sejalan itu. Jadi Yang mudanya kan ada. yang mudanya mana tadi? Mana? Tuanya. Ompunya ada ini lah siap ini. Iya. Ini. Yang mudanya dulu baru umpungnya. Terakhir ini. Siap ini. Mana anak mudanya tadi? Kalau uangnya nggak bisa jawab. Ah. Ini masuk sih. Sebuah ini. Udah tukar mana mau? Sebuah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk mengadakan acara yang dimaksud
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tahan gitu namanya. di sini Nanda menyampaikan Nadaria tadi sudah banyak disampaikan oleh mamanya, seluruh isi hatinya sudah dicurahkan kepada dia, adiknya juga. Sini camkanlah apa yang disampaikan oleh semua keluarga ini. Begitu juga nanti yang disampaikan oleh bapak-bapak atau istri yang laki-laki. Juga di sini mungkin tadi yang belum disampaikan mungkin mengenai karena berbeda suku, jadi nanti harus bisa menyesuaikan dia dengan keluarga daripada suaminya nanti. Sama dengan Nanda ini juga orang Sumatera Barat juga, tapi mengikut juga dengan acara-acara yang diadakan oleh hendaknya. Jadi sehingga kadang-kadang orang Padang itu menyatakan anak muda ini sudah jadi orang Batak. Jadi itulah mungkin, dan pandai juga dengan mertua, menjaga orang tuanya sudah 2 pasang sekarang. Itulah mungkin yang bisa Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Apa nih? Ya. Kesempatan ini, rumah ini, kita itu kesempatan. Karena membutuhkan pun di badan, mengenyangkan secara lahir dan secara batin. Kita bikin yang ini, yang 2 ini. Banyak kita tahu. Apa lagi deh? Ada lagi? Dia udahnya lah. Enggak, nanti tuh ini bagian perempuan. Penakut. Mari mama. Kalau enggak, sebelum mempunyai yang dari apa? Yang Sumatera Barat. Yang salah satu atau 2 terserah mana yang bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Bapak Maria, Bapak Ira Sibuan untuk mengadakan acara keluarga ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tuan rumah. Pertama sekali saya mohon maaf kepada Bapak Tiah dan Ibu Korina atau orang tuanya ya, karena orang tua Yuan tidak bisa hadir pada malam hari ini karena beliau ada kegiatan lain yang bisa juga ditinggalkan. Nah itu saya mewakili orang tua Yuan menyampaikan pesan serta amanat kepada calon kedua mempelai. Sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua dia tadi, mungkin Yuan sudah membesarkan dia, dan sebentar lagi Iwan akan menjadi suami dia. Mama berharap kepada Iwan untuk Iwan bisa menjaga Ria dengan baik, menjadi imam yang baik dalam keluarga sebagaimana orang tuanya Ria menyayangi Ria. Mama berharap Iwan juga seperti itu, menyayangi Ria sepenuh hati. Kemudian Mama berharap juga jadilah imam yang baik dalam keluarga, binalah keluarga dengan baik. Seperti harapan Mama, harapan orang tua Ria, keluarga Ria dan Ria nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagaimana harapan kita semua. Kemudian juga kepada Ria, ini menyatukan 2 kepala itu tidak mudah antara Ria dengan Iwan. Tapi dalam hal ini kalau berusaha seperti disampaikan oleh Mama Ria, awalnya pasti banyak perbedaan yang akan ditemui.
kepribadian itu bisa diatasi kalau ada kesabaran di antara kedua belah pihak. Karena itu Mama berharap jalinlah komunikasi yang baik, saling ada keterbukaan, dan juga sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab dengan istri, dengan keluarganya. Itu harapan Mama kepada Yuan, dan Mama tidak mau Yuan dia disia-siakan. Tadi Yuan dengar bagaimana orang tua dia menyampaikan tidak mudah menjadi orang tua, banyak pengorbanan, walaupun pengorbanan itu dilaksanakan dengan ikhlas, karena semua orang tua berharap anaknya menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itu Mama pesan kepada Yuan, jaga dia baik-baik, bahagia dunia akhirat. Nanti itu harapan kedua belah pihak, dan dia juga Mama harap juga bisa memahami bagaimana karakter Yuan. Karena seperti yang disampaikan oleh keluarga Ria tadi, antara orang Sumatera itu kadang-kadang ada perbedaannya. Dalam hal ini harus ada yang mengalah salah satu pihak. Kalau ada api, harus ada air. Jangan api semuanya, harus ada yang tenang. Itu harapan Mama. Keduanya harus ada menjalin komunikasi yang baik, dengan tujuan nanti apabila sudah berkeluarga sampai kakek nenek, sampai akhir hayat, hanya mau yang memisahkan Yuan dan dia berdua. Itu harapan Mama dengan Papa. Mungkin hanya ini harapan Mama sampaikan. Akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu itu. Satu. Ada lagi? Oh. Ada. Ya, ya. Hah? Ada. Cukup? Kalau cukup, ada lagi yang anu tadi? Sudah? Ini baru umpung ini, nanti sudah umpung ini. Nah, itu. Ya. Ada? Eteknya ada lagi. Ada apa-apa? Bujing. Bujing. Balik ke belakang enggak apa-apa. Kalau orang kapan dulu bilang dok terigu banu Mandalesa. Nak salah tahu lah asal membaik pun apa dia. Nih. Ada bilang nah. Hah? Boleh salah ya. Kita ulah. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita memberi kesehatan, kesempatan agar kita dapat berkumpul di dunia ini dalam keadaan sehat dan afiat. Dan juga kita memberikan pada dunia kita yang bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya bisa berpesan selama ini kita sudah panjang lebar memberi nasihat kepada dia bagaimana perbuatan Mama sebelum ini terhadap dia sampai dia selesai, dan dia hampir juga mendapatkan jodoh yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini ada banyak yang bisa disampaikan. Cuma pesannya Ria pintar-pintarlah membawa diri terhadap keluarga dari suami, dan juga Ria sekarang sudah mempunyai orang tua berpasang, dan juga pesanannya dia saling dibedakan orang tua Ria ada orang tua suami, dan juga orang tua Ria, dan juga pandai-pandailah yang membawa diri dalam keluarga. Sekarang kita menjadi keluarga besar, dan juga besarnya ada padahal dia menjaga hati suami, dan juga nantinya akan saling berbeda antara dia dengan sang suami, saling mengalah kita kalau ada yang salah, saling terbuka, dan kita musyawarahkan apa yang kekurangan kita, dan juga apa kekurangan yang kita punya. Dan juga semuanya jangan sampai kita melupakan sholat, dan kita berdoalah supaya kita selalu rukun, damai, dan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai situ dulu bagian ibu-ibu. Tidak ada lagi ya? Berarti kita sampai ke bagian bapak-bapak.
untuk menyampaikan kata sambutan, kata simora-mora atau koda ataupun olong. Bapak di Bagason, kesilawan betima. Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, aku mengajak kita sesudahnya untuk mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan supaya kehidupan kita di dunia ini tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada kita bisa salam Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua, baik secara pribadi maupun secara sosial, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan di luar rumah tangga. Menghormati melalui pengambilan besok abang sebelum bisa itu calon kesenangan nah daripada peminum, izinkanlah sebagai ayah dari dia Ramadan bulan bisa memberikan sepatah dua kata untuk Anandaria dan juga Iya Jiwan, karena pada malam hari ini memang malam yang baik, yang sangat situasinya tepat untuk menyampaikan kata-kata nasihat sebelum anak dan kedua diikat dalam satu akad nikah, ikatan rumah tangga yang sakral, yang di sana melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya untuk Anandaria, ya kita sebagai anak ya tentu sudah memahami sejarah. Kita jangan lupa tentang sejarah. Biasanya orang yang tahu sejarah itulah orang yang berkarakter, itulah orang yang berintegritas, kata orang sekarang. Itulah orang yang punya istiqomah. Karena sejarah itu memberikan pelajaran siapa kita dan di mana kita dan kita mau ke mana. Sejarah ini dia punya proses, punya tahapan-tahapan. Dia sebagai anak ayah dan mama, ada saatnya kami harus bisa melepas. Karena setiap orang itu mulai dia lahir, ada dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian remaja, kemudian dia menjadi pria atau wanita dewasa, dan akhirnya juga dia akan rumah tangga. Kemarin anak sekarang sudah mau masuk ke rumah tangga, sehingga sudah masuk di dunia baru. Ya, itulah proses-proses kehidupan. Ya tentu karena setiap orang begitu, itu sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah, itu sudah aturan Allah yang memang harus kita ikuti. Jadi dalam rangka ini hari Jumat nanti insya Allah Anandaria akan mengikuti akad nikah, proses akad nikah
artinya itu ya sebagai ayah, sebagai orang tua akan melepaskan amanah yang selama ini dipegang oleh ayah dan mama, akan diserahkan amanah itu kepada suami, seorang suami. Jadi kalau tadinya bergantung kepada ayah dan ibu, ya, maka sekarang ini jadi suami yang utama untuk kehidupan dia. Karena itu sebelum terjadi akad nikah, sebelum ketika kamu dulu sudah menyampaikan, juga Iwan sudah menyampaikan ada keinginan untuk berumah tangga, sudah ada kecocokan, tapi ayah kan belum terima, masih memberi kesempatan kepada kamu berdua untuk mengenal lebih jauh, untuk melakukan ta'aruf yang lebih jauh, sebab orang tidak boleh tergesa-gesa, mungkin karena ada ketertarikan lalu dia langsung terima. Karena itu ayah waktu itu masih memiliki kesempatan. Masuk Iwan, coba lakukan lagi istikharah yang lebih dalam. Ya mungkin sebagai contoh pada kesempatan ini ayah bisa sedikit menceritakan bahwa ayah dengan mama sering bertengkar. Tapi alhamdulillah ya tidak ada yang berlebihan. Seperti yang dikatakan oleh Mama Yuan tadi, ya kalau ada api ada antinya air kan. Jangan dua-duanya pada saat itu terjadi api, harus ada yang mengalahkan. Nah, jadi ya jangan dilayani. Ya kalau satu marah ya harus diam kan. Kalau kita ya tidak bersabar, tentu akan menimbulkan. Jadi ayah saya yakin dengan istikharah persoalan apapun ya akan terkendali kan. Makanya kita minta kepada Allah SWT, apakah ini memang pasangan kita yang terbaik untuk agama kita dan dunia kita, sehingga kita sampai ada rasa jawaban dalam hati, wah ada menerima dan ada rasa keyakinan, dan makin lama kita makin dekat. Itu ya. Jadi mungkin itu juga ya, kalau orang tidak melakukan istikharah dengan benar, nah itulah yang terjadi persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Akhirnya ya kehidupan yang sudah dimasuki dengan baik, ibarat tenunan yang sudah tenun dengan baik, akhirnya diurai dan diserahkan kembali, dan ini akan menjadi sia-sia. Sudah ada hak dan tanggung jawab seorang istri. Ya, Ananda yang dikatakan menjadi istri harus menjadi istri yang baik kan. Ya, harus mematuhi suami. Ya, sepanjang itu semua tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Kita pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul kan? Ya, kemudian ya mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan aturan-aturan Rasul. Dan kami, saya juga berharap khususnya terutama untuk Iwan juga, supaya dia yang sudah dibentuk dengan nilai-nilai agama, yang dibesarkan dengan ajaran-ajaran yang baik, ya supaya bisa dilanjutkan nanti. Jangan sesuatu yang sudah baik akhirnya dirombak. Ya banyak karena perkawinan, ya akhirnya apakah itu yang wanita rusak atau yang laki-laki rusak. Bisa saja yang laki-laki rusak karena wanita, atau wanita rusak karena laki-laki. Nah inilah yang perlu
Ayah yakin yang namanya orang tua dengan anaknya ya selalu menginginkan yang terbaik. Karena antara hubungan orang tua dengan anak ya itu hubungan darah yang nggak bisa dipisahkan kan. Kebahagiaan orang tua itu ya ada pada kebahagiaan anak. Jadi nanti alangkah kami masuk surga ketika Ananda dia bisa menjadi istri yang baik untuk suaminya. Tapi suami yang baik juga tentu seperti yang dicontohkan oleh Nabi, dia sangat menyayangi istrinya. Jadi ada timbal balik ya. Kelihatannya mempertaruhkan antara yang baik dengan yang baik. Itulah yang disebut dengan prestasi. Jadi bagaimana kita bisa mempertaruhkan selalu kebaikan-kebaikan. Ya, istri kepada suami, suami kepada istrinya, anak kepada orang tua dan sebagainya. Dan hubungan dengan orang tua ya tidak ada batas ya. Dan sekarang ya perkawinan bukan hanya perkawinan dua orang, tapi perkawinan keluarga juga. Ya, tentu ada perbedaan, tapi perbedaan itu kan harus jadikan jadi rahmat. Jangan perbedaan, apalagi seperti kita ini satu agama, ya tidak ada perbedaan yang prinsip. Ya, hanya perbedaan yang ringan-ringan saja. Ya. Ibu saya, saudara ibu saya kawin dengan orang Painan kan, Muhammadiyah kan. Jadi kalau saya sholat, dia imam, dia tidak baca bismillah dia kan. Saya ini dari NU kan. Nah, jadi ya tidak ada masalah kan. Tidak ada masalah dalam hal-hal yang seperti itu. Karena kita melihat ya al-ikhtilafatu ummati rahmah. Jadi perbedaan itu merupakan rahmah. Ya. Jangan berbeda. Kalau tidak berbeda malah tidak indah. Ya. Cuma kalau kita bandingkan misalnya hanya satu jenis tumbuh-tumbuhan kan, tidak banyak tumbuh-tumbuhan kan, tidak banyak jenis makanan, ini kan susah kita kan. Apalagi ada penyakit misalnya kan. Dengan adanya penyakit ya kita bisa memilih makanan yang tidak membuat penyakit kita kambuh kan. Memang ada orang yang dengan perbedaan itu tersiksa kan gitu. Nah, jadi cobalah kita cari titik temu, bukan mencari perbedaan, tapi mencari titik temu. Pasti ada titik-titik temu. Agama, rasa agama itulah sesungguhnya yang membuat kita bisa menjadi satu. Karena kita tidak boleh mengkhianati, karena itu ajaran agama, kita harus bersikap adil, kita harus jujur, kita harus kerja keras. Itu semua adalah ajaran-ajaran agama. Jadi untuk Anandaria, pesan ayah, ya baik-baiklah, menjaga diri, menjaga hati suami, hati keluarga, hati ayah dan ibu, hati bukan hanya ayah dan ibu lagi, itu juga mamanya dan papanya juga, keluarganya juga itu menjadi satu keluarga besar. Ya. Jadi kita jangan ego kita lagi, tapi sekarang sudah kita, bukan lagi akunya, tapi juga bagaimana kitanya. Nah, ini perubahan-perubahan inilah yang perlu disikapi dengan bagus, ya supaya kita bisa membangun kehidupan yang mawaddah warahmah itu kan. Jadi mawaddah itu tidak mungkin keluarga sakinah tanpa ada kasih sayang. Kasih sayang itu berarti saling memberi dan menerima, saling mengerti dan memahami. Jangan ya kalau kita merasa tidak enak seperti itu, ya jangan kita lakukan kepada orang lain. Ya. Kadang-kadang jangan seperti cangkul. Ya. Hanya yang penting dia sendiri kan, tidak peduli. Ya. Ini sudah harus menjadi kebersamaan. Kan? Kalau kebersamaan itu pastilah. Dan untuk itu perlu
agama itu, perlu sholat, ibadah itu jangan ditinggalkan. Itulah yang membuat hati kita cerdas. Kalau kita sholat, berarti kita membuka hati kita untuk menerima hidayah, petunjuk dari Allah. Dan hati orang yang beribadah itu mesti harus cerdas. Salah satu, dia dapat firasat gitu. Nah, misalnya apa itu ada penyelewengan, dia tahu. Itu orang punya firasat ya. Iya, Tuhan membuka apa? Membuka ilmu ke dalam hatinya karena dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan orang beriman itu orang bodoh, orang sholat itu orang bodoh, tidak. Dia orang yang cerdas. Dia bisa ada firat ittaqi firasatal mu'min, kata Nabi. Takutilah firasatnya orang beriman. Nah, jadi ya makanya dengan orang beriman yang nggak usah kita tibu-tibu. Orang baik itu harus diberi balasan yang lebih baik. Nah, jadi misalnya ada perbuatan baik yang diberikan suami kepada dia harus membalas itu dengan yang lebih baik. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, itu akan bisa terbangun dengan bagus sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang penuh dengan makna, tidak kering dengan nilai-nilai. Sekarang ini hidup di zaman sekarang sudah di tantangannya yang paling besar ya pragmatisme, tuntutan keduniaan yang begitu tinggi yang sering mengerok nilai-nilai yang baik itu, nilai agama dari diri kita. Berkuatlah ya, masuk ke rumah tangga apalagi di awal-awal ini, berkuatlah anandaria ibadahnya, ibadah Tuhan. Ini juga dengan ananda iman ya, hidup ini akan menjadi indah kalau ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan tidak enak kan. Ya pasti ada tantangan ya. Pasti ada tantangan, tapi karena mulai dari langkah pertama sudah betul, tidak ada yang salah, insya Allah ya Allah akan menolong kita. Tuhan tidak memberikan cobaan kalau kita tidak mampu untuk mengatasinya. Jadi akhirnya ya dia ya serahkan, titipkan kembali kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada dia melalui perkawinan ini, dapat calon suami yang betul-betul bisa menjadi imam di rumah tangga, bisa membawa dia menuju surganya Allah SWT. Itulah harapan ayah dan mama, juga kita semua yang hari ini. Ya. Nah inilah dalam berakhir dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk dia termasuk keuntungan bisa menjadi penguat sekaligus pencerah dalam memasuki kehidupan rumah tangga, kehidupan yang baru untuk anak dalam Tuhan. Kurang lebih maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ima sian kahanggi apa sih buat teh kahanggi perebadan dong nanti sian belkai media. Oh, nanti ada belkai media nanti yang dari belka. Ya pada nah, kita ketemu tadi sini. Selama haji apa? Itu dari kahanggi. Kalau udah ada nanti anak buah ada di sini nih. Musim. Jadi anak buah rumah Siapa anak baru sih? Kok nama dokumen sudah sana boleh dah. Walaupun dari mana? Dari mana? Dari apa? Kau entah pantai apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keinginan dan cita-cita kita bagaimana anak berdua ini menjadi keluarga nantinya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sudah diceritakan dan sudah disampaikan oleh bapaknya tadi. Bila mana besok terjadi diadakan pernikahan, sang bapak menyerahkan kepada Iwan, Iwan. Maka saya terima nikahnya dengan ini sudah selesai, sudah sah, sudah diterangkan, sudah diakui oleh saksi. Maka kamu berubah status, satu istri, satu suami. Istri adalah ikut kepada suami, taat dan iman. Maka oleh karena itu suami istri sudah bertambah kasih sayangnya yang selama ini pria kasih sayang kepada ayah dan mama, Iwan juga begitu. Apabila sudah nikah besok, maka kasih sayang bukan berubah tapi bertambah kasih sayang, tambah lagi. Yang selama ini sayang kepada mama dan mama, maka harus juga sayang kepada mertua. Apabila sesuatu hal terjadi di rumah tangga, jangan langsung dikadukan kepada bapak dengan mama, tapi didiskusikan bersama dulu dalam rumah tangga. Itu namanya satu badan, satu keluarga, supaya namanya terjadi ikatan. Nah, ikatan lahir dan batin. Tujuan dari pernikahan itu kan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Ya. Bila besok terjadi akad nikah, maka maka adik-adik ini berubah status sebagai suami istri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama, marilah kita senantiasa mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat dan panjang umur sehingga dapat hadir di rumah Bapak Profesor Dr. Ilyas Hasibuan beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir, terutama orang tua kami Pak Muhammad Hasibuan. Mohon maaf, pertama orang tua tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iwan bahwa kami hadir di sini adalah mewakili daripada Bapak Iwan itu John. Kebetulan hubungan kami Pak paman daripada Bapak Iwan. Jadi Iwan jatuhnya cucu.
Sudah panjang lebar tadi kami dengar nasihat, tunjuk ajar, dan seperti pelepasan daripada keluarga besar Bapak Profesor Dr. Ilyas Hasibuan. Kami juga perlu menyampaikan sedikit. Pertama, mohon maaf kalau nanti kurang berkenaan. Ya malum Pak, kami terus terang berasal dari Sumatera Barat, daerah pesisir. Suara besar ya karena pengaruh ombak. Iya, pesisir. Jadi tempat berkata jagonya besar sendiri. Khusus untuk Iwan, cucu kami. Di Minangkabauan ada 4 orang semando. Karena Iwan sebentar lagi, tepatnya tanggal 26 nanti, hari Jumat ya, kita akan melaksanakan akad nikah. Berarti Iwan sudah menjadi orang sumando dari keluarga besar Bapak. Jadi karena si Iwan bukan lahir di pesisir, mudah-mudahan suaranya tidak seperti orang pesisir, mudah-mudahan. Tapi tunggal juga, ombaknya juga sih. Ya. Jadi Bapak Ibu, di Padang itu ada 4 orang semando macam ini. 3 dah elok, 1 yang elok. Nah, kalau kita uraikan mungkin panjang. Nah, ada orang semando kacang liang, ada orang semando lapik buruk, ada orang semando langau hijau, ada orang semando nyinyek mamang. Yang paling bagus kata orang tua kami adalah nyinyek mama. Artinya Wan, orang semando nyinyek mama ini ya, diharapkan Iwan menjadi orang semando nyinyek mama. Karena mau tidak mau, karena ada darah Minangnya Iwan, kami mohon ya, yang 3 ditinggalkan, yang 1 dipakai. Langsung mandok nyinyek mama. Kalau ada kusui, Iwan menyelesaikan, itu orang semando nyinyek mama. Kalau ada kawan minta pendapat untuk lawan Bayu, jangan nanelo dikusui, tapi nan kusui diselesaikan. Itu fungsi orang semando. Yang orang semando nyinyek mama tadi. Namun ya kembali kepada umur, ya sebentar lagi akan nikah. Pepatah juga mengatakan Pak, yang Iwan itu umurnya alun 1 tahun jagung, darahnya alun 1 tampur pinang. Kok berumah tangga alun mencubo, insya Allah. Hari Jumat besok kita saksikan bersama. Nah oleh karena itu mohon kepada bapak-bapak, terutama keluarga besar Bapak Profesor Dr. Ilyas Hasibuan, dan termasuk juga pemuka masyarakat atau RT 8 di sini ya, untuk dapat memberikan tunjuk aja, tegur sapa, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Karena itu tadi ya baru mencoba berkeluarga, ya umurnya berapa umur aslinya? 26. Nah, jadi belum begitu matang. Ya. Nah, kalau dikeluarkan darahnya masih banyak darah pinang, setamput pinang daripada darahnya. Umurnya belum 1 tahun jagung. Kata orang Padang Depak. Oleh karena itu, ya sekali lagi, ya, mohon juga, ya. Kemudian pada calon kedua pengantin Ria dan Iwan, ya, tentu kami yang hadir ini bisa mendoakan saja. Yang akan menjalankan Ria dan Iwan. Nah, oleh karena itu jangan terpengaruh pada pihak ketiga. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak ibu tadi, ya kita berdua yang akan memakai baiknya rumah tangga kita, Ria dan Iwan. Kemudian jangan lupa juga tadi disampaikan, nah Ria selama ini orang tuanya 2, bunda 1, ayah 1,
sebentar lagi menjadi ibunya 2, ayahnya 2, menjadi keluarga besar. Iwan seperti itu juga, ya. 2 ditambah 2 menjadi 4. Dan pernikahan yang Iwan dan Ria laksanakan sebentar lagi bukan hanya sekedar pernikahan berdua, tapi keluarga besar antara, ya termasuk juga lah Angku Wan. Nah, di sana itu. Ya maksudnya keluarga besar. Ya. Nah, mungkin selama ini kami dengan orang tua kami Pak Lohot ini ketemu ya di kampus atau di jalan segala macam, tapi sekarang sudah menjadi ya 2 keluarga menjadi 1. Walaupun 1 dari Sumatera Barat, 1 dari Sumatera Utara, ya karena jodoh, siapa tahu asam di gunung, laut, garam di laut, di mana ketemu. Nah, itu kan jodoh. Ya mungkin Bapak Ibu kami mohon maaf kalau suara kami agak sedikit lancang, kalau ada salah dan jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, giliran. Itu nanti Datuk. Ini Datuk Batu Kiamen nanti belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang bersama hormati Abang Tito Kiai Hasibuan, Bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama tentu ucapan syukur, ucapan alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan izinnya alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberinya nikmat kesempatan, terutama nikmat kesehatan. Kesehatan itu penting, makanya ada perintah Tuhan untuk dijaga kesehatan. Segagah apapun orang, secantik apapun perempuan, kalau sudah sakit nilainya tidak ada lagi. Sebanyak apapun harta, kalau sudah sakit tidak nilai lagi. Jadi kesehatan dijaga. Sumber kesehatan, sumber sakit itu macam-macam. Tapi yang paling banyak itu dari dalam muncul, dari perasaan, dari hati. Maka Nabi memesan supaya tetap sehat, banyak silaturahim. Kena menjaga dalam tadi, kan? Hati gundah terus bisa datang sakit. Kan? Yang semestinya tadi ikhlas dan dilakukan tidak ikhlas, nanti timbul kegundahan, galau kata anak sekarang kan. Kalau galau terus nanti itu akibatnya sakit. Nah, untuk mengobati sakit itu supaya tetap sehat, salah satu syariat memberikan kepada manusia pendamping hidup. Jadi makanya turun syariat perkawinan. Kawin itu sebenarnya untuk mententeramkan hati yang galau. Kalau kita galau, ada gadis yang galau, cepat-cepat kawin, ya, untuk mententeramkan hati yang galau tadi. Kata Tuhan, litaskunu ilaiha. Jadi Allah menciptakan perjodohan itu agar antara satu dengan yang lain itu merasa tenteram. Tenteram inilah harapan dari semua orang yang melakukan perkawinan itu. Karena memang tadi telah banyak disampaikan baik dari orang tua kedua belah pihak, Iwan dari mama, Ria dari mama, dari papa, ayah, dan menyampaikan harapan itu hanya satu. Kepingin melihat kamu nanti bahagia, tidak sakit, tidak galau, terbangun
rumah tangga yang mawaddah warahmah. Sakinah muatannya mawaddah warahmah. Sakinah itu dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran tadi. Dia terambil dari akar kata yang maknanya aman, nyaman, harmonis, damai, penuh optimisme. Nah, ini intinya malam ini acara murah-murah ini. Bagi semangat, kamu jangan sakit, penuh semangat, bahagia, tetapi hari depan itu dengan komitmen yang tinggi untuk mencapai harapan hidup yang lebih baik. Itulah intinya sebenarnya pada malam hari. Jadi sakinah dari kata aman, nyaman, ya. Dia juga anonim dari kata gunjang dan gerak. Itu kalau menurut dalam kitab tafsir. Makanya rumah ini dinamakan maskan dalam bahasa Arabnya. Maskan, rumah. Karena rumah ini adalah sebuah tempat untuk meraih kenyamanan, untuk meraih keamanan, keharmonisan. Kan? Nah, jadi muatannya itu sakinah, sama sakinah ini muatannya itu mawaddah warahmah. Mawaddah itu sebenarnya lebih kepada fisikal. Kasih sayang itu muncul dari fisik. Kita harus tanamkan dalam jiwa kita, dalam badan kita. Ya? Ria harus tanamkan, camkan. Tidak ada yang lebih gagah di atas dunia ini kecuali Iwan. Itu saja. Sepanjang hidup. Tidak ada lagi yang gagah yang lain. Iwan inilah yang gagah. Itu mawaddah. Muncul rasa cinta. Nanti menumbat kasih sayang. Iwanlah yang gagah. Sebaliknya Iwan juga mulai nanti masuk rumah tangga, rumah kehidupan baru, tertanamkan tidak ada lagi yang cantik di atas dunia. Satu-satunya yang cantik hanya Ria. Itu artinya itu. Mawaddah warahmah. Muncul nanti kasih sayang. Kasih sayang itu biasanya buat perbuatan baik. Apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, kan? Pak Profesor Lias. Harapan itu baik. Baik itu lebih ke hati biasanya. Dia orientasinya rasa. Ukuran baik itu minimal. Nah, ini kena ada beda-beda. Tadi beda itu tipis, supaya tidak prinsip, kata Pak Lias tadi. Kan orang tua kita tadi kan. Saya ini bicara atas nama udah abang. Halaman apa namanya Pak? Ya paman namanya. Paman. Jadi harapan itu tidak beda sama. Dicamkan itu apa namanya? Baik itu meskipun berbeda, ya berbeda tidak prinsip. Yang berbeda akidah baru kan gitu. Kebeda adat istiadat kami ini juga beda. Kebetulan saya orang rumah dari sana juga, kan? Ya, kalau dalam rumah tangga itu biasa perbedaan-perbedaan itu jadilah rahmat bukan laknat, kan? Nah, jadikan rahmat. Dengan berbeda itu kita menjadi kaya, khazanah rumah kita lebih banyak tahu. Dulu terus terang bang, saya melihat yang kita makan tadi itu tumbuh itu, melihatnya saja, wah bilang ini sering. Kalau belum pulang ke kampung kita, nah ketemu lah di pinggir jalan tu kan, nah, namanya sapi kan. Nah. Tapi dalam perjalanan yang kita tadi awalnya seperti itu menganggap ini kan kebiasaan nih, kan? Kebiasaan adat lah, gitu ya. Yang kita anggap itu aneh di awal, sekarang malu nak nyebut, kan? Mungkin kuat kita pula. Itu pula yang nagih itu lagi kan. Nah, kuat pula dari orang yang asalnya dari apa namanya. Nah, kira-kira dia itulah. Kan? Sebaliknya juga seperti itu. Tempoyak makan orang Jambi ini, kan? Lah dia pula orang Medan makan tempoyak dari orang Jambi. Nah, itu artinya kan apa artinya itu? Nah, itu perbedaan tadi kan. Nah, perbedaan itu minimal, ukuran minimal ya. Supaya kita tetap baik gitu. Tingkat baik kita ini jangan sampai nanti baik kata kita belum tentu baik kata kawan kita. Saya inilah baik kata dia, belum tentu kata Iwan baik. Dah tahu sebaliknya Iwan kata baik kan, saya inilah berbuat baik, belum tentu baik itu. Nah, tentu ada ukuran baik.
Nah, minimal ukuran baik itu pantas secara sosial. Pantas. Makanya di rumah kita, kalau anak ada yang suaranya lebih tinggi dari orang tuanya, itu tidak pantas secara sosial. Yang ditembaknya itu bukan fisik, hati. Maka baik tadi ukurannya lebih ke rasa itu. Kan? Yang ditembaknya hati. Kan? Nah, hati ditembakkan, bisa tersinggung orang tua. Tersinggung itu sakitnya di dalam. Nanti sakit di dalam ini dia akan keluar. Sakitnya di sini. Ya. Nanti dia akan keluar sakitnya itu sampailah ke fisiknya sakit akibat dari sakit dalam tadi. Nah, itu kan. Jadi ada ukuran-ukuran pantas lah. Pantas, tidak berlebih-lebihan lah kalau dalam tanda petik. Tentu nanti ada perbedaan-perbedaan itu memaksa betul. Ini kebiasaan saya seperti ini. Nah, itu tentu ada timbang-timbangnya kan itu kan. Beda-beda itu. Itulah kita menunjukkan etikat baik tadi. Tentu ada yang ditimbang-timbang, tidak melampaui, walaupun kata kita maksudnya baik mungkin, tapi kata orang sebelah belum tentu baik. Nah itu belum tentu baik kan. Jadi ada ukuran baiknya itu. Jadi begitu juga. Itu sebenarnya itu fitrah manusia sebenarnya. Kalau kita jaga fitrah manusia itu, insya Allah kita akan rukun, kan? Fitrah manusia itu pertama ingin benar. Nah, benar, kan? Benar juga kalau kita kaji lebih dalam lagi, tentu ada kriteria benar. Jangan sampai nanti benar kata kita dewek tadi takut itu juga. Benar kata kita sendiri kan itu. Nah, adalah ukuran benar. Minimal kata orang adat ini minimal ya. Ukuran benar itu masuk akal apa yang kita lakukan. Diterima oleh nalar logis kita. Kalau tidak ada masuk akal, itu tidak ada benar itu. Meskipun kata kita benar, tidak ada masuk akal orang, ya, belum tentu dapat diterima benar kata dia. Nah, jadi benar, baik, itulah kecenderungan manusia. Ingin keindahan, tentu ini yang kita jaga-jaga nanti. Nah, kan indah itu juga. Banyak yang saya sampaikan karena saya berbicara yang kayak gini ini tidak pernah boleh dibilang jarang, tapi pengalaman perkawinan ini mungkin saya termasuk yang jagonya sini. Saya sudah berumah tangga 38 tahun. Harapan saya berumah tangga itu hanya maut yang memisahkan, sama dengan opung. Cobaan perkawinan, sekolahnya tidak ada kayak sekolah umum. Untuk dokter mungkin 20 tahun sekolah. Tapi kalau dalam perkawinan itu seumur hidup. Sebab pengalaman opung dan pengalaman umum, kadang-kadang hal-hal yang sepele jadi masalah. Ada ini pengalaman di masyarakat saya lihat, kebetulan yang satu istrinya orang Minang, suaminya orang Batak. Sama-sama keluarganya di kampung. Mula-mula 10 tahun perkawinan, yang si istri balik, kalau lebaran balik ke tempat emaknya, yang suami balik ke tempat bapaknya. Mau lebaran, gak ada yang ngalah. Itu artinya harus ada saling mengalah. Tapi akhirnya mungkin lambat tahun gantian. Tahun ini ke tempat laki-laki, ke tempat suami, tahun depan ke tempat perempuan. Mungkin sudah bosan kali kan, sudah belajar dari pengalaman. Tapi mungkin kalau cucu saya ini orang tuanya kan di Jambi, bisa serempak, paling ditungkal kan sama-sama. Tinggal berunding, yang dekat ke Jambi dulu, baru habis Jambi salam-salaman ke Tungkal, mungkin gitu.
karena sekolahnya juga sudah lumayan, tapi pengalaman perkawinan tuh 5 tahun pertama biasanya orang memikirkan bagaimana supaya punya rumah dan sebagainya, 10 tahun mengurus anak dan sebagainya. Yang paling rawan itu perkawinan di antara 15 tahun sampai 20 tahun. Anak sudah besar, sudah sekolah, yang suami sudah hebat, istri sudah hampir mulai rontok. Ya umur 40 lebih kan. Rumput sebelah bagus, subur itu. Jadi walaupun saya datuk, pengalaman datuk di masyarakat melihat demikian. Jadi kalau dasar kata ayahnya tadi dan mudah-mudahan tadi datuk, jadi kalau agama kuat, mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Sebab umur laki-laki kalau bahasa Jambi agak getek dikit, lain cerita itu. Banyak piti, banyak duit, dan malas pula istri cerewet di rumah, kalau mulai melirik ke sebelah, kayak diskotik, bukan sebelah lagi. Apalagi hidup di Jakarta itu lain cerita. Jadi harus itu perlu bagaimana supaya kalian berdua itu bisa saling, tadi katanya saling mengalah, landasan yang kuat ada agama, itu pondasinya. Sebab kalau bertengkar, kadang-kadang kalau tidak sabar, kalau istri cerewet kayak opungnya itu cerewet tuh. Kalau saya tidak sabar mungkin karena ada banyak yang saya pikir tuh, kalau lagi muda mungkin lewat itu. Soalnya opung ini gagah kan. Tapi kalau sudah tua tidak ada gunanya lagi. Tidak ada mikiri harta dan sebagainya, tidak ada lagi. Tapi saya hikmahnya yang saya cari. Sudah tua ngapain ribut-ribut? Mungkin itu yang terbagus. Mungkin ada yang tidak pas menurut dia, mungkin opungnya agak jorok dikit, dia suka bersih. Kita tahu kelemahan kita. Kalau tahu kelemahan kita berarti, oh saya kelemahan saya gini, sudah bagusnya diam. Dan di rumah, kalau sama-sama kerja ini biasanya harus saling membantu. Jangan kita kayak cara dulu, istri itu memang termasuk kerja, nanti disuruh juga terus masak, dia nyuci piring, dia nyapu dan sebagainya. Itu Kacau ini. saro itu bahasa Jambinya, saro si perempuan. Jadi si suami pun harus mengerti itu, sesekali ikut cuci piring, ikut duduk di belakang, nengoki dia masak. Kalau saya dulu kalau pokoknya kurang garam, garam mahal kayak tidak ada di pasar nih. Tidak ada, saya bilang garam nih kok kurang asin nih. Mungkin disinggung langsung kan. Ada sebelah rumah opung tuh, istrinya orang Sunda, suaminya orang Padang. Datang istrinya bilang, rasanya Pak, gula kita ini habis terus. Kata suaminya, iyalah dibuat kolak terus, sayur pun kolak katanya. Rupanya untuk membumbui anu itu juga orang Jawa kan suka pakai gula. Jadi harus tahu cara-cara hal-hal yang sepele jangan jadi masalah. Maksudnya jangan dimasuk ke hati, dibuat jadi guyonan. Kayak orang sebelah rumah opung tuh disimpang gulai dulu kayak gitu. Dia buat, oh jadi habis terus gulai nih. Iyalah semua buat kolak kata suaminya. Dia suaminya orang Padang enggak suka pedas kan. Suka asam pade. Jadi yang satu nanti daun ubi tumbuh, yang satu asam pade, tidak pas itu. Kalau gulai daun ubi tumbuh, ikan asin lawannya kan, mungkin gitu. Kalau asam pade nanti sayur-sayur rebus yang kering, mungkin. Jadi jangan hal-hal yang sepele dibuat jadi masalah. Hal-hal yang gitu jadi pengalaman, jadi guru supaya awet. Kayak opung ini,
Sudah berumah tangga 38 tahun. Perkawinan saya umur 25 tahun, sekarang umur sudah melebihi Nabi. Walaupun wajah masih muda kan. Umur lah hampir 64. Mungkin sama dengan Pak Lohot lah, kami sama-sama kuliah lah. Beliau di IAIN, saya di Unja. Dulu nyonya beliau itu sering balik kampung, saya yang mengadukan masuk di IAS itu. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling lebih besar daripada di sekolah. Di sekolah itu udah ada, belajar berumah tangga dah. Tanya ayahnya, ada nggak belajar ilmu fikih, syariah, usul fiqh dan sebagainya, itu diajarin. Bagaimana belajar sosiologi dan belajar dan sebagainya lah. Tapi kalau perkawinan itu tidak ada gurunya. Belajar dari pengalaman orang, pengalaman kita sampai nyawa yang memisahkan. Jangan sampai terjadi hal-hal. Kalau opung sekarang tuh kalau ada hal-hal yang kurang pas tuh, kata guru ini istighfar. Lebih baik ambil wudhu ya, guru ya. Bertengkar udah boleh tegak. Yang saya pelajari ya guru ya, betul dah. Bertengkar boleh tegak, bisa nanti tangan melayang ah. Kalau tidak bisa dulu baring. Kan tidak bisa apa-apa kalau baring satu tegak. Tidak mungkin mukul kan? Yang saya dengar dari guru-guru saya, pengalaman aja saya. Sambil baring, yang Ya. satunya pergi, jadi Ya. ngomong deweknya. Ya. Dan ada juga istri kalau marah, ditinggali makin marah. Ada juga istri kalau pas dia lagi merepet, assalamualaikum, pergi dulu, jangan lama-lama, tinggalin deh. Bisa juga, tapi ada juga tidak mau, harus didengar marahnya itu. Sabar deh. Ya ada, tidak puas dia kalau tidak marah itu, mungkin anggap pelecehan, istilah sekarang itu pelecehan. Masa? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Ananda berdua kekuatan, keselamatan sehingga sampai hari Jumat dan selanjutnya. Kemudian daripada itu ada dibikin di situ yang tertulis itu, kalau di sana dibilang itu surat Tembaga Huling, itu sudah ada uraian kalimat. Dasar kita memberi kata Syria atau kata Poda atau kata Simora-mora. Kalau bahasa sini kata rasa gembira, kata sambutan, kata tentang nasihat, itulah kira-kira. Sebenarnya saya ini masih mau banyak ini, mau bisa berpantun, mau bisa banyak yang akan disampaikan pada malam ini. Tapi di sini nampaknya yang sudah menyampaikan ini baru saya pengalaman malam ini. Banyak saya membawa acara yang model ini, malam ini semua yang memberikan itu pada berisi semuanya. Walaupun kita sedikit, isinya itu sungguh banyak. Dan sebelum saya pun nanti lebih berisi lagi. Ada abang atau Ustaz dari Padang tadi mengatakan orang Semando katanya 4. Satu yang dipakai. Tapi kalau saya mengharapkan, ingat Dinan Ampe. Nah itu kata Bapak, ingat Dinan Ampe. Jalan menurun, jalan mendatar, jalan mendaki, jalan melereng. Pelajari itu. Awak dari Padang. Itu. Kemudian ada lagi tadi Bapak mengatakan itu keluarga besar ini bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi orang tua kita di RT ini, yaitu Pak RT, adik-adik semua yang hadir, baik adik-adik ada di rumah ini, suami istri maupun adik-adik dan juga keluarga dari Padang ya, memukul binimu ya. Ini bukan binimu, ini beduk. Banyak orang yang membuat beduk Jumatan. Kan itu
Buatlah kasih sayang yang tulus kepadanya. Kata umpungnya tadi, memang laki-laki ini Juan makhluk gatal ini. Walaupun tua-tua gatal juga. Tetapi tadi sudah dibilang umpungnya, cuman kau istriku dunia dan akhirat. Tidak ada menyeleweng lagi. Cuman kau suamiku dunia dan akhirat. Tidak ada menyeleweng lagi. Maka itu kita dalam berumah tangga itu penuh penilaian. Kita nilai istri kita itu. Kita nilai suami kita itu. Kamu untunglah pacaran dulu ya. Walaupun sebentar kan. Pacaran. Dari apa yang mama bilang, dari ayah, dari nenek, opu, uwa, dan dari mama juga semuanya. Lalu akan menjadi pembelajaran bagi dia. Mudah-mudahan apa nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh mama, ayah, dan semuanya bisa dia dan Yuan praktekkan, dan semoga dia dan Yuan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mama, ayah, mama juga sama papa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan dan hidayahnya sehingga bisa berkumpul di sini. Dengan kepada kita mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Langsung aja dari saya Yuan pribadi dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Ini untuk dilibatkan di acara ini yang Yuan jujur. Tadi sebelum sini nggak tahu nih acara apaan lah yang bakal dilakukan ini. Dan setelah menjalani ini, Yuan tanamkan dan akan diundang Maria. Ini acara harus dijaga karena ini sangat bermanfaat. Itu dari Yuan pribadi dan dari Yuan dan Ria. Dan mengucapkan banyak terima kasih atas nasihat dan masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Semoga kami bisa menjalaninya. Semoga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan selalu minta bimbingan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, mama, papa, mama, ayah sekalian dan semuanya. Dan jangan lupa kami diingatkan kalau kami Yuan dan Ria ada salah, selalu diingatkan dan banyak-banyak terima kasih dan minta doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank